Oke, selamat datang kembali di channel khusus analisa saku USD, ya kan? Salam profit untuk kita semua. Mudah-mudahan minggu depan menjadi minggu yang profitable untuk kita. Sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai analisa untuk minggu depan, saya ingin melakukan suatu review mengenai apa yang sudah terjadi di market SAU-USD belakangan. Tujuannya apa? Untuk pembelajaran sih buat teman-teman semua yang menonton channel ini supaya tahu saya berusaha menangkap benang merahnya, hubungan dari minggu ke minggu, bagaimana semua itu ibarat buku cerita sebetulnya saling berkaitan. Nah, sebelumnya saya ingin kilas balik ke analisa minggu pertama April. Yuk kita tonton dulu bersama. Oktober. Ya, 21 hari lo bener. 22,5 hari kan. Ini up kuartal pertamanya masih lanjut naik. Jadi ini juga kalau gue lihat nggak menutup kemungkinan di kuartal 2-nya dia masih lanjut naik. Di awal ya, awal kuartal 2-nya dia masih lanjut naik, baru dia akumulasi manipulasi ke bawah untuk lanjut naik. Ingat gua dua. Nah, ini bagian yang penting adalah bahwa melihat pergerakan harga yang sudah histori pergerakan harga SAU USD, itu kita tahu bahwa setiap pergantian quarter, satu quarter itu kita bisa bagi menjadi 4 quarter lagi. Jadi misalkan quarter pertama 2025 itu kalau kita bagi menjadi 4 quarter, itu akan menciptakan suatu profil harga yang kita tahu dari kita belajar quarterly teori. Profil harga itu bisa AMDX atau XAMD. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut mengenai hal itu, nanti ya kita buat satu video khusus. Ya, kalau ini kan lebih arahnya ke analisa. Nah, jadi saya udah bilang di minggu pertama April bahwa sampai dengan quarter 1 dari quarter 2 yearly, itu harga masih bisa lanjut naik. Ya, jadi 3 minggu pertama itu harga masih bisa lanjut naik. Nah, kemudian di analisa minggu lalu, saya juga sudah menyebutkan bahwa kalau harga tidak berhasil tembus previous week low-nya, breakdown, body break, di candle weekly-nya, maka itu kemungkinan harga akan lanjut naik dan dia bisa saja bereaksi terhadap order block bullish weekly-nya atau fair value gap bullish weekly-nya. Order block bullish weekly-nya di kisaran 2935. Juga kita ada area fair value gap weekly di kisaran 2930 982 dengan garis tengahnya di kisaran 2955. Nah, di sini saya juga sudah menyebutkan 3 level yang harus diperhatikan dari fair value gap bullish weekly itu, yaitu atas dan bawahnya serta garis tengahnya di 2955. Karena garis tengah dari sebuah fair value gap atau consequent encroachment sebuah fair value gap itu adalah merupakan area yang sensitif. Nah, sekarang kalau kita lihat harga itu sudah menyentuh area fair value gap bullish weekly
menyentuh area consequent encroachment-nya atau garis tengah itu kan, yang mana ini garis tengahnya sebetulnya ada di level 2956 dan harga kemarin itu turun sampai ke 2956.79, sedangkan garis tengahnya di 2956.32, hampir menyentuh consequent encroachment fair value gap bullish weekly-nya, kemudian tertolak naik. Nah, di time frame daily-nya ini harga sudah menyentuh consequent encroachment dari fair value gap bullish daily, melewati sedikit bahkan. Nah, sebentar saya zoom in. Jadi ini harga sudah menyentuh consequent encroachment fair value gap bullish daily. Kemudian reject dan melanjutkan kenaikannya. Saya juga sudah memberikan update di hari Selasa kalau nggak salah, atau hari Rabu saya lupa, bahwa pada hari Senin itu saya sudah memprediksi harga akan lanjut naik setelah terjadinya setup bullish di time frame 4 jam, di mana harga itu gagal breakdown, kemudian dia naik, pullback, konfirmasi, terbang. Oke, itu review untuk apa yang sudah terjadi sejauh ini di market. Mudah-mudahan kalian bisa melihat ada suatu kelanjutan cerita dari awal minggu pertama sampai sekarang. Ya. Saya kasih kesimpulan atau rangkumannya gini, di minggu pertama kita sudah menduga bahwa harga itu bisa melanjutkan kenaikannya sampai quarter 1 atau 3 minggu pertama setelah memasuki quarter 2 yearly. Lalu di minggu keduanya kita sudah melihat harga itu ada kemungkinan hanya pullback sesaat. Saya ada ngomong tuh di video analisa arah minggu kedua. Silahkan ditonton ulang videonya kalau ingin tahu lebih jauh. Dan di hari Seninnya ini dia sudah memberikan suatu setup bullish. Ya. Sekarang kita lanjut analisa untuk minggu depan, minggu ketiga. Ketiga apa kedua ya? Minggu ketiga April ya. Ini kita hapus dulu semua. Terus kita mulai analisa top down dari time frame weekly. Di time frame weekly terakhir harga sudah break up previous week high-nya dengan momentum candle, big candle nih, ya, candle besar. Setelah dia manipulasi ke bawah, kemudian dia break up. Nah, untuk di time frame daily-nya, jadi ini konfirmasi harga akan lanjut kenaikannya di time frame weekly. Di time frame daily-nya, kita juga melihat bahwa harga itu displacement up, membentuk suatu momentum ke atas yang kuat, dan juga dia sudah melewati previous week high ya. Jadi ini setelah dia melakukan manipulasi ke bawah, kemudian dia break up. Gerakannya itu kan, kenapa ini disebut manipulasi? Nah, saya akan share sedikit.
Pada saat harga naik atau uptrend, harga itu harusnya menciptakan higher high, higher low. Saya gambar aja. Higher high, higher low ya. Higher high, higher low. Higher high, higher low lagi harusnya. Tapi ini dia menciptakan lower low. Nah, gerakan harga menciptakan lower low ini adalah gerakan Judas swing atau manipulasinya. Seolah-olah break, tapi kemudian masuk kembali ke dalam range dan bahkan distribusi ke atas. Jadi kita bullish juga di time frame daily-nya. Nah, untuk minggu depan apa yang kita butuhkan untuk harga lanjut kenaikannya? Itu adalah kita mau melihat di time frame intraday-nya mungkin 4 jam atau 1 jam, manipulasi ke bawah lagi dulu sebelum dia lanjut naik. Nah, ini di time frame 4 jam, kalau saya lihat, ini kita pakai teori CRT ya, atau candle range theory, harga itu sudah sweep candle range high. Saya belum ada nih untuk marking candle range high. Kita gambar manual aja. Marking manual. Ini adalah candle range high atau CRH kita singkatannya. Nah, selanjutnya apa yang ingin saya lihat, yang paling sederhana untuk saat ini adalah dia turun dulu, mengambil candle range low-nya, tapi nggak break ya, sweep atau false break ke bawah, candle range low-nya, untuk order pairing dengan posisi sell stop dan breakout trader yang akan entry sell di bawah, baru kemudian lanjut naik. Kemungkinan berikutnya yang mungkin terjadi adalah harga akan akumulasi dulu. Jadi setelah hari Kamisnya dia distribusi up, hari Jumatnya lanjut naik, mungkin nih skenario berikutnya adalah harga itu akan menciptakan suatu gerakan akumulasi sebelum dia manipulasi kemudian lanjut naik. Jadi mungkin bisa seperti ini. Manipulasi ke bawah baru lanjut naik. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Tapi bagaimanapun juga kita butuh harga itu Judas swing atau manipulasi dulu ke bawah sebelum harga akan bergerak lanjut naik. Nah, manipulasinya nggak harus di time frame 4 jam, bisa juga terjadi di time frame 1 jam. Saya tidak akan berusaha menebak manipulasinya seperti apa, pembentukan harganya, karena itu sama aja dengan overconfident ya. Tapi intinya adalah bagi murid-murid saya, mereka sudah tahu lah kalau saya bilang menunggu Judas swing ke bawah itu apa yang harus diperhatikan dan dicari di dalam pergerakan market minggu depan. So, konklusinya adalah untuk minggu depan kita masih bullish dan harga masih akan melanjutkan kenaikannya. Kemana harga selanjutnya akan menuju? Kalau menurut saya harga itu akan ke area
3.300. Sebentar, saya ukur dulu. 3.343 ya. Menurut saya harga ada kemungkinan akan menuju ke area level 3.343. Itu secara singkat analisa untuk minggu depan begitu. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan cukup jelas analisa untuk minggu depan yang saya berikan. Kalau ada kurang jelas atau ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Salam sukses selalu, good luck in your trading for next week.